Kalau kita lihat dunia di sekitar kita sekarang, rasanya kok kacau banget ya. Semuanya terasa serba tidak pasti dan sulit ditebak. Coba deh kita pikirin, di tengah semua konflik, krisis ekonomi, dan gejolak sosial yang kita lihat setiap hari, ada pertanyaan yang menarik. Apa semua ini beneran cuma kebetulan aja? Cuma rentetan kejadian acak yang gak ada hubungannya? Atau, jangan-jangan, ada sebuah pola tersembunyi, sebuah ritme dalam sejarah yang sebetulnya bisa kita baca? Buktinya ada di mana-mana kan? Perang di Eropa, harga kebutuhan pokok yang makin gila, belum lagi isu perubahan iklim yang bikin ngeri. Di dalam negeri sendiri, kita sering merasa terbelah. Dan di panggung dunia, wah, peta kekuatan lagi digambar ulang. Kekuatan-kekuatan baru muncul menantang yang lama. Semuanya ini bikin kita merasa kayak lagi berdiri di atas tanah yang goyang. Nah, ini dia bagian yang menarik. Gimana kalau saya bilang, ada loh beberapa sumber kuno yang punya cara pandang beda. Menurut mereka, semua ini bukan kebetulan sama sekali. Ada semacam hukum yang mengatur pasang surutnya peradaban. Konsep ini dikenal sebagai sunatullah. Anggap saja begini, sama kayak ada hukum gravitasi di alam, ternyata ada juga hukum yang berlaku untuk sejarah manusia. Hukum ini katanya nggak pernah berubah. Jadi kalau kita pelajari, kita bisa lihat pola yang sama terjadi lagi dan lagi di setiap peradaban yang jatuh bangun. Cara paling gampang buat ngertiinnya itu pakai metafora siang dan malam. Jadi, sejarah itu katanya bergerak bolak-balik. Ada masanya malam atau zulumat, di mana semuanya gelap, kacau, nggak adil, orang-orang kehilangan arah. Tapi ada juga masanya siang atau an-nur, pas semuanya jadi terang benderang, teratur, adil karena ada panduan yang jelas. Nah, kutipan ini pas banget buat ngegambarin idenya. Intinya apa? Nggak ada satupun peradaban yang bisa berkuasa selamanya. Kekuasaan itu, ya, memang didesain untuk berputar, bergantian. Udah jadi siklusnya. Oke, jadi ini bukan cuma teori ngawang-ngawang ya. Sumber-sumber ini bahkan ngasih kita semacam peta. Peta perjalanan sejarah yang dibagi jadi 5 fase spesifik. Kita mulai dari fase 1, kenabian. Ini pas ide baru yang revolusioner lahir. Lanjut ke fase 2, khilafah rasyidah, masa ekspansi besar-besaran. Terus, fase 3, kerajaan. Ini zaman keemasannya, tapi semangat awalnya mulai luntur. Nah, fase 4, ini yang disebut kekuasaan memaksa, yang katanya adalah zaman kita sekarang. Dan puncaknya, fase kelima, yang diramalkan sebagai kembalinya tatanan yang adil. Pertanyaannya, dari kelima fase itu, kita ada di mana sekarang? Nah, menurut kerangka ini, kita lagi ada di tengah-tengah fase keempat, zaman kekuasaan yang memaksa. Coba kita lihat detailnya. Gimana cara mereka nandain kalau kita ada di fase 4? Ya, dari kejadian-kejadian besar ini, ada revolusi industri yang bikin kekuatan global pindah ke Eropa. Ada masa kolonialisme, terus momen penting banget, penghapusan kekhalifahan Utsmaniyah di tahun 1924, sampai munculnya rezim-rezim yang berkuasa dengan tangan besi. Semua ini katanya adalah ciri khas dari fase ini. Dan disinilah semuanya jadi relevan banget sama kita sekarang. Jadi semua konflik, krisis, dan gejolak sosial yang kita rasain itu bukanlah kejadian acak. Menurut cara pandang ini, itu semua adalah gejala, tanda-tanda kalau fase keempat ini udah mau selesai. Dan sebuah transisi besar mungkin udah di depan mata. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, kalau fase ini mau berakhir, lalu apa selanjutnya? Apa yang ada di ujung siklus ini? Dan ternyata loh, pola siklus kayak gini tuh nggak aneh. Sejarawan-sejarawan besar, dari Ibnu Khaldun sampai Arnold Toynbee, mereka semua nemuin pola yang mirip banget di setiap peradaban. Selalu ada fase kelahiran, terus pertumbuhan sampai puncak, lalu stagnasi, masuk ke krisis, dan akhirnya transisi. Ini kayak pola yang universal banget. Nah, tapi ada satu hal penting banget di sini. Menurut kerangka ini, siklusnya tuh nggak berhenti di kehancuran total. Justru sebaliknya, diprediksi akan ada pembaruan. Kembali lagi ke model awal yang dianggap ideal, sebuah tatanan yang adil dan bermoral. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah sejarah itu kayak anak panah yang melesat lurus ke depan? Atau jangan-jangan sejarah itu sebenarnya sebuah roda raksasa yang udah berputar berkali-kali dan sekarang mungkin udah siap buat berputar sekali lagi?